Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrial Ahmad Pasandaran dengan NIM 250306026 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kardiovaskular. Di sini saya memiliki preparat yaitu cord atau jantung. Jantung ini terbagi menjadi 4, yaitu arterium dexter, arterium sinister, serta ventricle dexter dan ventricle sinister. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya memiliki skema peredaran darah pada tubuh makhluk hidup. Kita mulai pada tahap yang pertama yaitu ventricle dexter. Darah yang berasal dari seluruh tubuh dan sudah miskin oksigen akan dialirkan ke ventricle dexter. Di sebelah sini akan dialirkan ke sini. Ventricle dexter ini berfungsi sebagai pemompa darah menuju paru-paru untuk proses pertukaran gas. Selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu di sini gambarnya teman-teman. Tahap ini adalah tahap arteri pulmonalis. Jadi darah yang dari ventricle dexter tadi dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Pembuluh ini membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 dan miskin oksigen. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu di sebelah sini ada kapiler pulmonalis. Di bagian ini kapiler paru-paru terjadi proses pertukaran gas antara darah dengan alveolus paru-paru. Darah yang memiliki kandungan karbon dioksida atau CO2 akan dilepaskan ke paru-paru dan darah menyerap oksigen yang telah masuk ke paru-paru. Setelah itu lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu vena pulmonalis. Di bagian sini dia. Pada tahap vena pulmonalis ini darah yang telah kaya akan oksigen dari paru-paru kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena ini berbeda dengan vena lainnya karena darah yang dialirkan oleh vena ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu arterium sinistrum. Darah yang berasal dari vena pulmonalis masuk ke arterium sinistrum. Arterium sinistrum ini berfungsi untuk menerima darah yang mengalami oksigenasi dari paru-paru. Selanjutnya ada tahap yang keenam yaitu ventricle sinistrum. Darah dari arterium sinistrum kemudian dialirkan ke ventricle sinistrum. Ventricle sinistrum ini memiliki dinding-dinding otot yang kuat karena bertugas memompa darah dengan tekanan tinggi ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada tahap yang ketujuh yaitu aorta. Darah yang kaya oksigen dipompa keluar dari ventricle sinister melalui aorta. Aorta ini merupakan arteri terbesar dalam sistem peredaran tubuh yang kemudian bercabang menjadi arteri yang lebih kecil untuk menyalurkannya ke berbagai organ tubuh. Selanjutnya tahap yang ke-8, dia sebagian sini teman-teman. Tahap ini adalah kapiler tubuh. Di kapiler ini terdapat jaringan tubuh seperti kepala, dada, tangan, dan perut serta kaki. Terjadi pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Pada tahap ini oksigen dari nutrisi akan disalurkan ke sel-sel tersebut. Pada bagian ini sel-sel tubuh melepaskan karbon dioksida dan sisa metabolisme ke dalam darah. Akibatnya darah kembali menjadi miskin oksigen. Selanjutnya masuk ke
bagian yang kesembilan yaitu vena atau vena cava. Darah yang telah membawa karbon dioksida dikumpulkan oleh venula, kemudian bergabung menjadi vena yang lebih besar. Selanjutnya, darah mengalir menuju vena cava superior yang membawa darah dari bagian atas yaitu kepala, dada, leher, dan tangan, dan juga vena inferior yaitu membawa darah dari bagian tubuh bagian bawah seperti perut dan kaki. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-10 yaitu arterium dextrum. Darah dari vena cava superior dan vena cava inferior kemudian masuk ke arterium dextrum. Dari arterium dextrum darah akan diteruskan kembali ke ventricle dexter yang awal tadi, sehingga siklus peredaran darah ini akan terus berulang hingga makhluk hidup tersebut tidak hidup kembali. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.